Lebih dari 200 orang telah meninggal karena kelaparan di timur laut Uganda, di mana kekeringan yang berkepanjangan dan ketidakamanan yang merajalela. Perbedaan geografis, COVID-19, dan rendahnya penyerapan anggaran telah menyebabkan lebih dari 1,5 juta penduduknya menjadi lapar. Kemiskinan yang belum bisa teratasi dengan berbagai macam kendala yang dihadapi, sehingga membuat masyarakat Uganda hidup dalam kesulitan dan air mata. Pendidikan yang rendah, kesehatan yang sangat menurun. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Uganda. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah sisi gelap dunia, meningkatnya kemiskinan di negara Uganda. Laporan Indeks Kemiskinan Multidimensi tahun 2022. Uganda menyajikan temuan dari Indeks Kemiskinan Multidimensi Nasional resmi pertama untuk Uganda. Itu diproduksi oleh Biro Statistik Uganda, UBOS, dalam kemitraan dengan OPHI dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP. MPI Uganda didasarkan pada Survei Rumah Tangga Nasional Uganda tahun 2016 dan 2017 dan 2019 serta 2020, bertujuan untuk memperluas pengukuran kemiskinan di Uganda agar tidak meninggalkan seorang pun. Sekitar 27% penduduknya miskin secara multidimensi, tetapi tidak miskin secara moneter. Temuan ini mengungkapkan perbedaan geografis yang mencolok dalam kemiskinan di seluruh tingkat subnasional di Uganda dan menyoroti bahwa secara nasional kemiskinan sebagian besar didorong oleh dimensi standar hidup. MPI Uganda dihitung menggunakan 12 indikator yang dikelompokkan dalam 4 dimensi: pendidikan, kesehatan, standar hidup, ketenagakerjaan, dan inklusi keuangan. Pandemi COVID-19 telah mendorong 4% warga Uganda kembali ke dalam kemiskinan beberapa tahun yang lalu, menghadirkan tantangan terberat bagi proses penganggaran negara. Hal ini muncul saat pemerintah meluncurkan proses anggaran nasional tahun 2021 dan tahun 2022, bahwa tahun ini berakhir dengan 25% warga, yaitu 1/4 dari populasi kembali hidup di bawah garis kemiskinan, meningkat dari 21% pada awal tahun. 4% orang yang baru kembali kemiskinan berjumlah sekitar 1,8 juta orang. Dalam RAPBN tahun 2021
2022 yang dikeluarkan mempertimbangkan berkurangnya sumber daya baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendanai rencana pembangunan tahun depan. Akibat dampak pandemi, dampak sosial ekonomi pandemi, berarti pemerintah harus melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mengurangi dampak langsung dan menyusun kembali agenda pembangunan sesuai strategi. Menurut strategi, rencana kementerian dan lembaga akan sejalan dengan NDP, tetapi juga dipengaruhi oleh pandemi dan dampaknya. Sebelum terjadinya pandemi, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diramalkan sebesar 6,7%. Namun sejak itu direvisi turun menjadi 3,1%. Strategi tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ini menjadi 6% sebelum tumbuh sebesar 7% per tahun dalam jangka menengah. Ini juga bertujuan untuk menciptakan 500 juta pekerja per tahun, sementara pendapatan per kapita harus tumbuh dari $870 saat ini menjadi $1.198 pada tahun 2025 nantinya. Menteri Madya Kasaija memperingatkan bahwa sementara beberapa daerah telah berkembang dengan baik, ketimpangan ekonomi harus diatasi karena tingkat kemiskinan yang parah mendominasi populasi di daerah lain, dengan orang yang tidak mampu membayar layanan dasar, tidak memiliki rumah, sementara mereka tinggal di rumah gubuk yang sangat reot. Tantangan besar lainnya yang dihadapi pemerintah adalah rendahnya kapasitas penyerapan alokasi dan lambatnya pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, serta duplikasi peran oleh berbagai instansi pemerintah yang menyebabkan alokasi sumber daya yang berlebihan. Selain itu juga menargetkan peningkatan produksi penyediaan barang, dan pemerintah Uganda sampai saat ini terus meyakini publik bahwa program penyelamatan termasuk penyesuaian pajak, pembayaran tunggakan dalam negeri, dan penyediaan pembiayaan murah untuk perusahaan akan sangat membantu menjawab kekhawatiran ini. Kondisi kemiskinan sangat berpengaruh bagi kondisi kesehatan masyarakat Uganda, di mana kekeringan telah membuat masyarakat Uganda hidup dalam kelaparan. Lembaga sosial masyarakat terus mendampingi masyarakat Uganda yang hidup di bawah garis kemiskinan, kelaparan, tidak memiliki rumah, dan mengendap penyakit yang mematikan. Mereka terus mendampingi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di masyarakat Uganda. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Silakan request negara mana yang akan kami bahas di video-video selanjutnya. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.